Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas data science, yaitu tentang analisis clustering. Kita ambil data yang untuk diuji clustering, yaitu komposisi kimia sampel keramik. Anggota tugas kelompok kami ada Rahmat Kusnandi, Fajar Satrio, Berton Sinurat, Dendi Pamungkas, dan saya sendiri, Firlana Aziz. Pendahuluan kita akan memperkenalkan nama datasetnya, yaitu komposisi kimia sampel keramik. Tujuannya untuk menganalisis penggunaan campuran kimia dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan penggunaannya. Sumber datasetnya kita ambil di uji machine learning. Lalu detail data, yaitu ada jumlah datanya, jumlahnya ada 88 data, lalu jumlah kolom ada 19 kolom, lalu terdapat 17 feature, 1 target, dan 1 meta. Nama jenis keramik di dalam datanya yaitu Longquan dan Jingzhen. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ini kita download data di uji machine learning, lalu buka aplikasi Orange, terus pada tampilan awal pilih widget file. Di widget tersebut klik 2 kali, maka akan muncul tampilan file, lalu cari file yang akan diupload. Nah, setelah itu ada tertera 88 data dan 18 feature missing value. Kemudian tentukan target. Nah, lalu apply. Untuk menentukan data tabel, dari file scroller ke kanan, lalu pilih widget data tabel untuk menampilkan data tabel tersebut. Di sini tertera ada yang berwarna abu-abu, yang berarti adalah target. Kemudian dari data tabel, scroller ke kanan, lalu pilih widget scatter plot, maka akan kelihatan hasil. Baik, dalam slide ini proses clustering menggunakan widget Kamins ya. Kamins. Pertama ini di Kamins, di widget Kamins berisi ada number of cluster, fixed from, property, norms. Nah, silhouette score. Nah, di sini kita mencari nilai silhouette score yang paling tinggi. Ya, dimulai dari 2. Untuk datanya banyak contoh klasternya terserah, tapi kita milih yang paling gede di silhouette score-nya ya. Setelah fix kita pilih yang gede, berarti kita kan pilih 2 ya. Nanti kita langsung pilih aja yang fixed, kita pilih 2. Nah, untuk checklist normalize columns dan lain-lain kita tidak usah berubah. Selanjutnya, setelah memverifikasi, lalu Kamins untuk mengevaluasi data, kita hubungkan lagi ke scatter plot. Nah, scatter plot ini memperlihatkan distribusi data berdasarkan klaster yang terbentuk. Untuk mempermudah penggunaan untuk memahami pola atau hubungan dalam dataset. Workflow ini memberikan gambaran terstruktur tentang bagaimana clustering digunakan, mulai dari pengolahan data hingga analisis hasilnya. Baik, di slide ini kita menampilkan workflow clustering dari dataset komposisi kimia dalam sampel keramik ya. Pertama kita widget file, kita masukin buka widget file, lalu kita hubungkan ke data table, lalu kita hubungkan juga ke scatter plots.
Nah, dalam scatterplot ini untuk mengetahui distribusi data ya yang akan kita cluster. Nah, setelah itu kita langsung aja ke K-means. K-means di sini tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, untuk mengetahui datanya yang sudah di clustering di K-means, kita hubungkan ke widget scatterplot 1. Di sini di scatterplot 1 itu sudah hasilnya dia bagus atau tidak ya dalam clustering. Di dalam clustering biasanya jarak antar cluster itu jauh, itu lebih bagus ya. Nah, dalam satu cluster kalau jaraknya makin dekat-dekat itu malah lebih bagus. Setelah itu untuk mengetahui data itu valid ataupun data itu untuk mengevaluasi lah, bukan apa ya, untuk mengevaluasi data kita bantu dengan widget silhouette plot ya. Nanti untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Nah, untuk langsung aja kita ke data table untuk mengetahui hasil dari kelas K-means tadi ya. Yang pertama. Kalau sudah oke, kita perlu pengeditan ya, pengeditan kolom dan pengeditan atribut ataupun nama ya. Nah, kita butuh di select kolom edit domain. Nah, setelah itu kita mengetahui hasilnya di data table yang terakhir ini. Gambar ini menunjukkan hasil analisis clustering menggunakan software Orange. Berikut beberapa poin yang dapat disampaikan dalam presentasi. Yang pertama, visual plot. Grafik ini menunjukkan kualitas clustering. Nilai positif menunjukkan bahwa data terkelompok dengan baik dalam cluster yang benar. Sementara nilai negatif menunjukkan data mungkin salah tempat. Dalam contoh ini terdapat dua cluster C1 dan C2. Cluster pertama memiliki distribusi yang lebih kuat dibanding dengan cluster kedua. Scatterplot. Plot ini memvisualisasikan data yang telah dikelompokkan. Setiap titik mempresentasikan data yang termasuk dalam cluster tertentu. Cluster C1 dan C2 ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi. Dan proses clustering. Teknik clustering ini yang digunakan di sini adalah K-means yang mengelompokkan data berdasarkan kedekatan nilai. Visualisasi ini membantu mengevaluasi apakah jumlah clustering yang dipilih sudah optimal atau perlu disesuaikan. Oke, selanjutnya pada slide ini kita melihat hasil dari proses clustering yang dilakukan menggunakan pipeline analis data. Di sebelah kiri terdapat diagram alir proses yang dimulai dari input data hingga visualisasi hasil clustering. Proses ini dapat melibatkan penggunaan scatterplot untuk analisis visual serta seleksi fitur yang mengoptimalkan hasil clustering. Di sebelah kanan kita dapat melihat hasil akhir berupa tabel data yang sudah terklasifikasi ke dalam cluster tertentu. Setiap baris mewakili satu data point dengan nilai-nilai yang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang mirip. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau segmentasi tertentu di dalam dataset yang berguna untuk analisis lebih lanjut atau pengambilan keputusan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kita sudah masuki akhir dari presentasi ya, di mana kesimpulan itu clustering campuran kimia berdasarkan penggunaannya memberikan wawasan yang signifikan terhadap efisiensi
relevansi dan inovasi dalam berbagai aplikasi. Dengan mengelompokkan campuran kimia secara fungsional, produsen dapat diantaranya 1. Meningkatkan efisiensi dengan penggunaan bahan yang optimal sesuai klaster. Yang kedua, mempercepat inovasi dengan mengeksplorasi pola penggunaan baru. 3. Memperbaiki pengelolaan bahan dengan mengidentifikasi potensi substitusi atau campuran alternatif. Pendekatan ini mendukung efisiensi operasional dan memastikan produk keramik berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan spesifikasi teknis. Oke, sekian presentasi dari grup kami. This is the end of slide, but learning never ending. Thank you.